Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti, NIM 0309172085. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas kajian with color cream mengenai studi kasus yang berjudul kejahatan konsumen. Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berkat rahmatnya saya dapat menyelesaikan studi kasus ini dengan tepat waktu yang berjudul kejahatan konsumen. Dalam penyusunan tugas studi kasus ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan senang hati saya menyampaikan berterima kasih yang terhormat yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan doanya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibunda Asrina Mardia SHIM Hum, yang telah memberikan arahan, petunjuk, informasi dalam penyelesaian tugas individu studi kasus ini. Dan yang ketiga, teman-teman seperjuangan yang telah memberikan masukan dalam proses pembuatan laporan paper, baik berupa materi maupun moral. Langsung saja masuk kepada latar belakang masalah. Manusia tentunya mempunyai kebutuhan yang sangat beragam dengan peningkatan kesejahteraannya. Namun, beberapa kebutuhan manusia yaitu ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Untuk memenuhi dalam kehidupan mereka. Namun masyarakat atau konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk yang aman, apalagi saat ini semuanya serba canggih. Para produsen seringkali curang kepada konsumen demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, serta pelaku usaha seringkali menyampingkan hak konsumen. Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen justru bisa mendorong iklim usaha sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang atau jasa yang berkualitas. Di sini, para produsen bisa harus memperlakukan konsumen dengan baik, tidak boleh berkolusi dengan produsen lain, bukan sebaliknya. Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat serius, akan tetapi masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam pemberitaan sebagai media. Adapun rumusan masalah saya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kejahatan konsumen, yang kedua, apa yang dimaksud dengan persaingan curang, yang ketiga, bagaimana cara memecah dan menanggulangi terjadinya kejahatan konsumen, dan yang terakhir untuk mengetahui peran serta pemerintah dalam menanggulangi kejahatan konsumen dan persaingan yang curang. Manfaat dari penelitian ini yaitu membahas tentang kejahatan konsumen dan persaingan curang, yaitu untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang aman untuk dikonsumsi, serta agar konsumen waspada dan terhindar dari kejahatan yang dilakukan oleh produsen. Langsung saja masuk kepada pembahasan. Pengertian kejahatan konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai atau barang, jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya dijelaskan, kejahatan konsumen adalah suatu jenis kejahatan kebanyakan merupakan with color crime yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum kita melangkah mengenai perlindungan konsumen, kita harus mengetahui bagaimana persamaan persepsi tentang tipe konsumen yang mendapatkan perlindungan, yaitu konsumen yang terinformasi, yang mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki tingkat pendidikan tertentu. Yang kedua, mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar. Yang terakhir, lancar berkomunikasi. Dan konsumen yang tidak terinformasi, yang pertama kurangnya pendidikan, yang kedua termasuk kategori kepala kelas menengah ke bawah,
Yang ketiga, tidak lancar berkomunikasi. Dan yang terakhir, konsumen jenis ini perlu dilindungi dan khususnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan. Yang kedua itu ada pengertian persaingan curang, di mana persaingan curang ini adalah jenis kejahatan regular crime dalam bidang bisnis dan perdagangan yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum yang sengaja maupun tidak disengaja, di mana tindakan ini bertentangan dengan hukum pidana sehingga diancam dengan hukuman pidana dan dapat merugikan material dan immaterial kepada para pesaing bisnis dan ataupun masyarakat. Perbuatan ini dilakukan oleh pelakunya untuk mencari keuntungan bisnis atau meneruskan serta memperluas bisnis ataupun perusahaan yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat adalah persaingan yang terjadi antar pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan produksi ataupun pemasaran yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur. Itu dapat merugikan pihak lain dan melanggar peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya, cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan konsumen. Untuk melindungi kepentingan konsumen di Indonesia, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen, pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang tanggung jawab. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen dan hak konsumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan pengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, terdapat hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi barang dan jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga itu ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut. Selanjutnya, ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Dan selanjutnya, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya itu ada hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ada hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Adapun salah satu cara untuk mencegah ataupun menanggulangi terjadinya kejahatan konsumen adalah yang pertama, adanya Badan Penyelesaian Perselisihan Konsumen. Yang kedua, adanya Badan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang ketiga, adanya Lembaga Perlindungan Konsumen resmi dari pemerintah. Yang keempat, pembentukan Ombudsman Konsumen. Yang kelima, pembaikatan produk. Sekarang masuk kepada peran serta pemerintah dalam menanggulangi kejahatan konsumen dan persaingan curang, yaitu upaya pemerintah untuk menanggulangi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan secara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produk, distribusi, dan peredaran produk konsumen yang dirugikan baik keselamatan maupun keuangannya. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu meliputi registrasi penilaian, yang kedua pengawasan produksi, yang ketiga pengawasan distribusi, yang empat pembinaan dan pengembangan usaha, yang kelima peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga, yang keenam ada pembinaan dan pengembangan usaha, yang ketujuh ada peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga. Peranan pemerintah dapat dikatakan dampaknya sebagai jangka panjang,
karena perlu dilakukan secara kontinu, memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak, sehingga dapat tercipta lingkungan berusaha yang sehat, berkembang, dan pengusaha yang bertanggung jawab. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul. Dalam hal ini, pemerintah telah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat dengan Badan POM adalah sebuah lembaga yang ada di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia, dan fungsi dan tugasnya badan ini menyerupai fungsi tugas Food and Drug Administration atau disingkat dengan FDA di Amerika Serikat. Fungsi Badan POM itu antara lain yang pertama yaitu pengaturan regulasi standarisasi, yang kedua ada lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik dan benar. Yang ketiga ada evaluasi produk sebelum diizinkannya beredar. Dan yang keempat ada post marketing surveillance termasuk sampling dan pengujian laboratorium pemerintah, sarana produksi, distribusi, dan penyidikan dan penegakan hukum. Yang kelima itu ada pre-audit dan pasca audit, iklan ataupun promosi produk. Yang keenam itu ada riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan dan obat makanan. Dan terakhir ada komunikasi, informasi, edukasi publik termasuk peringatan publik. Adapun contoh kejahatan konsumen ini, yang pertama yang sering saya jumpai yaitu ketika konsumen membeli barang kepada produsen, barang online tersebut sudah dipesan. Ketika barang tersebut sudah datang, tetapi konsumen ini malah membatalkannya. Dan yang saya dapat juga berita dari luar sana bahwa terkadang setelah barang datang, konsumen marah-marah dan merasa tidak puas dengan dagang atau usaha yang dijual oleh konsumen, maksudnya oleh produsen. Selanjutnya, kasus yang ditemui yaitu kasus ayam tiren ataupun ayam yang mati kemarin. Bagi sebagian orang, tentunya makan di kaki lima sudah menjadi kebutuhan sehari-hari selain harganya murah, dan biasanya orang yang memilih makan di kaki lima ini lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Contohnya saja di warung-warung kaki lima yang berada tidak jauh dari pusat kota yang banyak menjual makanan. Namun, meski banyak peminat, tapi kebersihan dan keamanan makanan yang dijual di kaki lima masih diragukan. Seperti ada penelitian oleh dosen pada Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, yaitu Bapak Edi Setio Mudjayanto. Dia mengatakan bahwa faktor kebersihan dan keamanan makanan memang sering diabaikan pedagang di kaki lima. Menurut Pak Edi, hal ini disebabkan kurangnya edukasi kepada perdagangan serta minimnya fasilitas kebersihan seperti air bersih di lokasi yang berjualan. Sebagai contohnya, Pak Edi mengatakan penjual makanan di kaki lima mencuci peralatan makanan atau minuman dengan air seadanya. Dan kondisi semacam itu menuntut ketelitian dan kehati-hatian pembeli bila tetap ingin makan di kaki lima. Pak Edi mengatakan bahwa cara yang paling mudah memilih makan di kaki lima adalah memperhatikan kebersihan warung dan lingkungannya. Apakah warung tersebut sudah bersih? Dan hal itu kerap diabaikan oleh penjual makanan kaki lima. Seringkali pedagang kaki lima dengan santainya meracik makanan menggunakan tangan, padahal tangan mereka baru saja memegang uang. Kebersihan tempat memang sudah ditenggarai karena sudah kasat mata. Lalu bagaimana soal keamanan makanan yang dijual di kaki lima? Pak Edi mengatakan makanan di kaki lima tidak semuanya aman. Salah satunya yang harus diwaspadai adalah pemakaian bahan baku yang tidak segar.
Menurut Pak Edi, di lapangan sering ditemukan penggunaan ayam tiren ataupun ayam yang sudah mati kemarin. Ayam tiren ini sebenarnya adalah bangkai karena ayam yang sudah mati dipotong. Sebagian orang awam sulit membedakan daging ayam tiren dari daging ayam segar bila sudah diolah menjadi makanan. Untuk membedakannya, konsumen bisa melihat bekas sayatan pada leher ayam yang sudah dipotong. Kalau sayatannya lebar, itu berarti masih segar sebelum dipotong. Namun bila bekas sayatannya sedikit sekali, sudah pasti ayam itu tiren ataupun mati kemarin. Pada ayam yang masih hidup, kulit dan dagingnya lentur, jadi kalau dipotong bekas sayatannya akan melebar. Ada baiknya konsumen juga memilih warung kaki lima yang baru mengolah makanan setelah ada pesanan, terutama untuk masakan yang menggunakan produk hewan. Menurut Bapak Edi, produk hewani peka terhadap pencemaran. Kandungan protein dan lemaknya dalam produk hewani cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti salmonella karena produk itu hewani, sebaiknya diolah paling belakangan pada proses masak-memasak. Cara ini dilakukan agar merasakan dari produk hewani bisa langsung dimakan tanpa dibiarkan berlama-lama di udara terbuka. Setelah dimasak, produk hewani paling lama hanya awet selama 4 jam. Selebihnya produk itu berisiko tercemar mikroorganisme. Bahan kimia berbahaya juga sering ditemukan pada makanan di warung di kaki lima. Antara lain yaitu formalin, boraks pewarna, dan merah rhodamin B. Yang kedua ada kasus yaitu mengenai waspadai makanan kadaluarsa. Sering kita temukan kita membeli makanan yang sudah kadaluarsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan inspeksi mendadak. Produk makanan impor yang tidak memiliki izin beredar yang ditemukan di gudang penyimpanan supermarket Total Buah Segar, kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Izin produk impor yang tertulis dalam kemasan produk ini sementara seharusnya tertulis izin produk makanan luar, tapi mereka tidak menuliskan di dalam edaran makanan tersebut. Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama Kementerian Perdagangan dan Pengawas Obat dan Makanan mulai melakukan inspeksi mendadak di sejumlah tempat perbelanjaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi maraknya makanan yang sudah kadaluarsa yang sudah dijual kembali. Pihak kepolisian sudah berhasil menyita makanan-makanan dan barang impor luar negeri yang tidak memiliki izin untuk masuk ke Indonesia karena diketahui belum memiliki izin. Menurut kepolisian, barang-barang yang tidak memiliki izin kebanyakan adalah hasil dari impor dari Cina. Namun pada produk itu juga memiliki negara-negara lain barangnya yang disita, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang dari Cina. Selanjutnya ada contoh kasus kejahatan konsumen yang dilakukan oleh Prita Mulyasari. Kasus ini berawal dari tulisan Prita Mulyasari di internet tentang kualitas pelayanan di Rumah Sakit Omni Internasional yang dikirimkan lewat email ke beberapa temannya. Email ini kemudian tersebar luas di internet sehingga menyebabkan Rumah Sakit Omni Internasional merasa dirugikan, lalu melaporkan kasus ini ke pihak berwenang. Selain didakwa secara pidana, Prita Mulyasari juga dituntut secara perdata oleh Rumah Sakit Omni Internasional. Dalam kasus perdata, Prita Mulyasari sebagai pihak tergugat, sedangkan untuk pihak penggugat terdiri dari penggugat, yaitu pengelola Rumah Sakit Omni Internasional, penggugat dua yaitu dokternya sendiri, dan penanggung jawab atas keluhan pelayanan rumah sakit. Pokok materi dakwaan pidana dan gugatan perdata terkait atas tindakan Prita Mulyasari ini tidak cukup menyampaikan keluhan atas kualitas pelayanan di Rumah Sakit Omni Internasional dengan mengisi lembar masukan dan saran yang telah disediakan oleh Rumah Sakit Omni Internasional, tapi juga mengirimkan ke email tersebut, yaitu ke customernya dan teman-teman Prita Mulyasari. Akibatnya para penggugat merasa tercemar nama baiknya dan merasa dirugikan. Itulah contoh kasus yang ada di Indonesia mengenai kejahatan yang dilakukan oleh konsumen.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.